Sungguhnya ada seorang yang terus ditinggikan derajatnya di surga oleh Allah SWT. Kemudian dia bertanya-tanya, dari mana semua ini? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak. Karena istighfarnya anakmu untukmu. Karenanya semakin terkikis dosa kita, maka insya Allah derajat kita di surga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين
Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian banyak syariat ibadah yang Allah bebankan kepada kita, ada salah satu ibadah yang mana ibadah ini sangat mudah untuk kita amalkan, ringan untuk kita rutinkan, dan berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil yang menyebutkan bagaimana keutamaan dan besarnya fadilah dari ibadah yang satu ini. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, dari sekian banyak zikir yang berpahala besar, ada sebuah zikir yang mana zikir ini bisa mendatangkan keutamaan bagi kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Sebuah zikir yang sangat mulia, sangat agung, yang mana zikir ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Zikir ini bisa melancarkan rezeki kita. Zikir ini bisa melindungi kita dari musibah dan bala, yaitu berzikir dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini memiliki porsi yang sangat besar dalam syariat kita. Karena Nabi SAW mengingatkan, tuba liman wajida fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seseorang yang dia mendapatkan nanti di buku catatan amalnya ada banyak istighfar yang tertulis di situ. Dan kita juga dapati Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Nabi SAW adalah orang yang surganya paling tinggi. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling banyak beristighfar dan bertaubatnya kepada Allah SWT. Beliau SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni lastaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Sungguh hatiku tidak pernah lalai dari mengingat Allah SWT. Dan sungguh aku beristighfar dan minta ampun kepada Rabbku dalam sehari 100 kali. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma juga menceritakan, kunna na'uddu li Rasulullah SAW fil majlisi wahid 100 marrah. Sungguh kami menghitung dalam satu majlis kami duduk bersama Nabi SAW, beliau mengucapkan 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, sungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Itu Nabi kita Muhammad SAW, seorang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita yang kita sadari di zaman seperti sekarang ini sangat mudah bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman dulu orang itu dia bermaksiat ketika dia keluar dari rumahnya. Akan tetapi di zaman kita saat ini, kita mengurung diri di dalam kamar pun, kita tidak akan luput dari dosa dan maksiat. Selama masih kita megang gadget di tangan kita, difasilitasi dengan internetnya, maka dosa demi dosa terus kita kumpulkan dari apa yang kita lihat. Dosa dari apa yang kita dengar. Dosa dari komentar-komentar yang kita tuliskan. Itu baru dari satu sisi. Dari gadget kita saja. Belum lagi dari hal-hal yang kita lihat di luar rumah. Di televisi di rumah kita. Aurat-aurat wanita bertebaran. Dan kita terus memandangnya. Karena sudah saking seringnya kita memandang pemandangan seperti itu. Kita anggap itu perkara biasa. Padahal itu dosa. Melihat aurat yang tidak halal bagi kita itu dosa. Tapi karena saking biasanya kita memandangnya. Seakan-akan itu bukan perkara dosa. Sementara lisan kita enggan untuk beristighfar kepada Allah dari dosa yang satu itu. Karenanya dari sisi ini, dari banyaknya dosa yang kita kumpulkan setiap hari, maka kita wajib untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menekankan kita untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah telah berikan kepada kita begitu banyaknya.
Kalau kita hendak menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, sementara setiap nikmat tersebut wajib untuk kita syukuri. Sementara kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita tubuh yang sehat bertahun-tahun. Allah berikan kita keluarga yang indah. Allah berikan kita istri, anak, orang tua. Allah berikan kita tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Allah berikan kita tinggal di negeri yang penuh dengan keamanan seperti negeri kita ini. Dan itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kurang mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Karenanya dari sisi ini kita juga wajib untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah karena kita tidak mampu bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian hal yang menekankan kita untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena tidak mampunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk beribadah sesuai dengan keagungan Rabbul Alamin. Tidak ada satupun dari kita yang bisa beribadah sesuai seperti yang Allah inginkan. Ibadah kita banyak cacatnya. Ibadah kita banyak kurangnya. Karenanya di antara tuntunan Nabi kita alaihissalatu wassalam, setelah selesai beribadah, kita diperintahkan untuk beristighfar. Bukankah setelah salam dari sholat kita diperintahkan untuk beristighfar 3 kali? Kenapa demikian? Karena sholat kita pasti banyak kurangnya. Pasti sholat kita itu banyak cacatnya. Sholat kita itu tidak layak untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita minta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang saleh yang mereka menghidupkan siangnya, mengisi siangnya dengan berpuasa, malamnya mereka hidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung malam, apa kebiasaan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Di penghujung malam di waktu sahar mereka senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dalam ayat yang berfirman mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar di penghujung malam. Setelah mereka beribadah di malam tersebut, mereka tidak ujub dengan ibadah mereka. Mereka tutup malam tersebut dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah tuntunkan kepada para jamaah haji. Setelah mereka wukuf di Arafah, pada saat mereka hendak berpaling dari Arafah menuju Muzdalifah, para jamaah haji yang sudah mengeluarkan biaya begitu besarnya, mereka berpanas-panasan, bersimpuh, berdoa kepada Allah SWT di padang Arafah, ibadah yang sangat besar. Pada saat hendak bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, apa yang Allah perintahkan kepada para jamaah haji? Wastaghfirullah, innallaha ghafurun rahim. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Setelah wukuf, beristighfar kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lihatlah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW menghabiskan hidupnya 23 tahun untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dakwah beliau sukses, di penghujung hayat beliau orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Dakwah beliau SAW sukses. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tatkala datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan engkau wahai Muhammad telah melihat orang berbondong-bondong masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka beristighfarlah engkau wahai Muhammad. Beristighfar dengan memuji Rabbmu, sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Ini dia 3 perkara yang karenanya kita dituntut untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang pertama, karena kita ini banyak dosa. Yang kedua, karena kita ini tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak mampu beribadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beristighfar adalah salah satu bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar dan taubat kita ini akan mendatangkan faedah, mendatangkan keutamaan bagi kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Di antara keutamaan bagi orang-orang yang biasa minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Malaikat yang mendoakan mereka siapa? Adalah malaikat-malaikat besar.
Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu para malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ghafir, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu." Malaikat-malaikat pemikul arsy Allah dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya. Mereka beriman kepada Allah SWT. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berkata, "Ya Allah, sungguh ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang. Ampunilah hamba-hambamu yang beristighfar, yang minta ampun, bertaubat kepadamu." Di antara keutamaan dan faedah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu istighfar kita akan melancarkan rezeki kita, memudahkan urusan kita. Nabi SAW bersabda, "Man akthara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan kelapangan dari kesedihannya. Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian di antara manfaat istighfar kita kepada Allah, istighfar kita bisa melindungi kita dari turunnya musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh musibah dan bala yang menimpa kita tidak lain karena sebab dosa-dosa kita. Dan istighfar kita insya Allah bisa menahan musibah dan bala tersebut. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah menurunkan adab kepada mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Ma nazala bala'un illa bidam wa la rufi'a illa bitaubah." Tidaklah bala itu turun kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dan tidaklah bala musibah itu diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat istighfar, yaitu istighfar bisa mengangkat, meninggikan derajat kita di surga kelak. Bahkan bukan hanya untuk kita. Bahkan pada saat kita beristighfar, mintakan ampun untuk orang lain, kita beristighfar memintakan ampun untuk orang-orang kerabat kita yang sudah meninggal, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fa yaqulu anna hadha." Sungguhnya ada seorang yang terus ditinggikan derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertanya-tanya, "Dari mana semua ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Karena istighfarnya anakmu untukmu. Karenanya semakin terkikis dosa kita, maka insya Allah derajat kita di surga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dalam salah satu majelis Al-Imam Hasan Al-Basri, orang-orang banyak datang meminta petuah, meminta nasihat kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Datang orang yang pertama dalam sebuah majlis, beliau mengeluhkan musim paceklik kekeringan yang menimpa negerinya. Dia bertanya, "Apa solusinya wahai imam dari musim kekeringan yang menimpa kami?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian tidak lama berselang datang orang yang kedua mengeluhkan kemiskinan yang menyiksanya. "Apa solusi saran darimu wahai imam dari kemiskinan yang menimpaku?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian tidak lama berselang datang orang yang ketiga, yang dia mengeluhkan sudah lama menikah tapi tidak dikaruniai anak. "Apa solusinya wahai imam?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Lantas salah seorang muridnya heran dan bertanya, "Wahai imam, kenapa setiap permasalahan umat engkau sarankan kepadanya untuk beristighfar kepada Allah?"
Maka kata Imam Hasan al-Basri, tidakkah engkau mendengar firman Allah? Ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum yang Allah ceritakan dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dengan istighfar tersebut Allah akan menurunkan hujan deras kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memperbanyak anak kalian dan memperbanyak harta kalian dengan istighfar tersebut. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan istighfar kalian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai bagi kalian. Allah dan Rasulnya telah mengabarkan kepada kita akan keutamaan dari istighfar. Bahwasanya istighfaran taubat kita itu akan mendatangkan manfaat untuk kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Karena ya ma'asyiral muslimin, latih diri kita untuk senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Latih diri kita untuk mengisi waktu-waktu luang kita dengan terus beristighfar kepada Allah SWT. Terus basahi lisan kita dengan minta ampun kepada Allah, beristighfar. Ingat dosa-dosa kita. Pada saat kita mungkin lagi sedang bawa kendaraan, lagi naik mobil, naik motor, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil ingat dosa-dosa kita. Dosa kita kepada orang tua kita. Dosa kita kepada kawan kita. Dosa pandangan kita dan lain sebagainya. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan menjadikan kita hamba yang senantiasa membasahi lisan kita dengan beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahida sallallahu 'alaihi biha 'ashara. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Para jamaah sekalian, azzakumullah yang ada di lantai 2 dan lantai 3, harap untuk ikut mensolatkan jenazah yang insya Allah akan kita solatkan setelah ini. Bisa kami persilakan untuk yang lantai 2 dan lantai 3 untuk bisa merapatkan shaf untuk kita solatkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan sholat jenazah. Sebagaimana yang mungkin kita sudah pelajari dan ketahui bersama, sholat jenazah itu terdiri dari 4 takbir. Jangan lupa di takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Kemudian di takbir yang kedua kita membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seperti yang kita baca pada saat sholat. Kemudian di takbir yang ketiga dan keempat kita isi dengan mendoakan ampunan dan rahmat bagi mayit. Karena ini jenazahnya laki-laki, kita menggunakan domir hu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Bagi yang tidak menghafal doanya bisa mengulang-ulang Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Bagi yang tidak hafal tidak masalah, ulang-ulang 2 kalimat tadi. Di rakaat di takbir ketiga dan takbir yang keempat. Dan perlu diingat hadirin azanallahu wa iyyakum, doakan mayit ini dengan tulus dan ikhlas dari hati kita.
Walaupun kita mungkin tidak kenal siapa mayit ini, tapi kita doakan dengan tulus, dengan ikhlas ampunan dan rahmat bagi mayit ini. Karena suatu saat kita yang berada di posisi ini berbaring dan kita mengharapkan orang-orang mendoakan kita dengan tulus dan ikhlas. Baik. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahum. وادخلهم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله